Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5 ya. Pelajaran yang ke-6, yaitu materi Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah makna kandungan surat Al-Ma'un. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Ketika kita pertama kali membaca surat Al-Ma'un, maka ayat yang pertama itu bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, apa sih artinya? Nah, artinya itu adalah tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi Allah bertanya kepada kita, apakah kita tahu orang-orang yang mendustakan agama? Nah, kemudian dijawab bahwa orang yang mendustakan agama itu adalah yang pertama adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Menghardik itu artinya membentak. Nah, kalau orang sudah membentak anak yatim, berarti dalam hatinya dia tidak memiliki sifat simpati dan empati terhadap anak yatim. Ya, nah itu tidak boleh. Jadi orang yang mendustakan agama salah satunya adalah orang yang suka menghina, mencemooh, kemudian memarahi anak-anak yatim. Sedangkan anak yatim itu kan sebetulnya adalah anak yang memerlukan kasih sayang karena dia sudah kehilangan sosok orang tua, yaitu ayah. Nah, yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, hati-hati ya, banyak di lingkungan kita orang-orang yang mungkin berkecukupan harta tetapi mereka tidak memiliki sikap yang rendah hati, sikap yang ingin membantu terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah termasuk kepada orang-orang yang mendustakan agama. Jadi orang-orang yang pelit ya. Orang-orang yang tidak peka terhadap kemiskinan di lingkungan sekitar. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu ya. Kalau ada tetangga yang lapar, ya kita bantu. Kalau ada orang yang membutuhkan, kita bantu. Itulah sikap yang harus kita kembangkan sebagai seorang muslim. Nah, kemudian Allah mengemukakan ada juga orang-orang yang celaka. Nah, celaka di sini maksudnya bukan celaka di dunia, tapi celaka nanti dia di akhirat. Yaitu yang pertama adalah orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang suka menunda-nunda sholat, orang yang tidak suka sholat, ya, orang yang sholatnya suka terlambat. Nah, ini adalah orang-orang yang akan celaka nantinya. Kemudian orang yang suka berbuat riya. Berbuat riya itu maksudnya apa sih? Maksudnya riya itu adalah mempertontonkan amal perbuatan baik kepada orang lain. Jadi kalau misalkan berbuat baik, maka dia umumkan kepada orang lain agar orang lain itu memujinya. Jadi dia itu beribadah itu bukan karena Allah, tetapi dia beribadah karena ingin mendapatkan pujian orang lain. Nah, harus hati-hati ya, karena riya itu tidak akan mendapatkan pahala apapun dari perbuatannya. Walaupun kita berbuat baik, tapi kalau memang tujuan kita ingin dipuji orang, maka kita tidak akan mendapatkan pahala apapun dari hal tersebut. Kemudian, orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang berguna. Nah, ini ya, orang yang pelit. Orang yang memiliki kecukupan harta, mungkin lebih bukan cukup lagi, tetapi dia tidak mau membantu orang lain. Jadi orang yang egois ya. Nah, ini juga harus kita hindari. Nah, lalu sikap apakah yang harus kita ikuti
berdasarkan surat Al-Maun ini. Nah, ada beberapa sikap ya. Yang pertama adalah kita itu harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Jadi kalau ada di lingkungan kita ada anak yatim atau juga yatim piatu ya, maka kita harus mencintai dan menyayangi mereka, menjadikan mereka teman kita, membantu mereka apabila mereka kesulitan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Nah, ini juga sama ya. Jadi memang tidak semua orang itu dilahirkan dalam keadaan yang berkecukupan. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang miskin, yang fakir. Nah, tugas kita bagi orang yang berkecukupan untuk membantu dan memberi kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah menegakkan sholat, kemudian dilakukan tepat waktu. Ingat ya, untuk sholat yang 5 waktu itu sifatnya wajib dan harus memang kita lakukan. Dan ini lakukan tepat waktu kalau memungkinkan. Jadi kita memang harus mengutamakan atau memprioritaskan sholat kita. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya. Nah, kalau beribadah, fokuskan bahwa ibadah kita itu hanya memang untuk Allah semata. Jangan ada di dalam hati itu sedikit saja ingin dipuji orang, ya, ingin dilihat orang bahwa kita itu menjadi orang yang soleh, yang rajin beribadah. Nah, jangan, hindari hal tersebut ya. Kalaupun kita memberi, maka jangan sampai orang lain pun itu tahu ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Nah, semoga kita semua ini dapat mengamalkan kandungan dari surat Al-Maun. Assalamualaikum.